Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya dari urin, slide berikutnya. Nah, sekarang sini ya. Nah, nefron itu menghasilkan urin dan produk metabolisme seperti sisa produk, maksudnya sisa produk metabolisme seperti urea, amonia. Nah, itu tinggi nitrogen gitu ya, hidrogen, kreatin, toksik kimiawi, vitamin sintetik, dan mineral-mineral yang berlebihan. Nah, nefron itu namanya nefron, tempatnya kayak kantong gitu ya, itu menghasilkan urin. Nah, tadi nefron itu kan kalau di slide berikutnya itu bagian luar ginjal terdapat kapilaris pembuluh darah antara darah dan nefron. Jadi ada pembuluh darah di antaranya itu gitu ya. Nah, lalu di nefron ini itu menghasilkan urin dan sisa produk metabolisme. Sisa produknya itu apa saja? Urea. Itu kan yang tinggi protein tinggi itu ujung-ujungnya menjadi urea. Makanya kalau kita makan sesuatu yang protein tinggi gitu, waduh itu berarti ureanya tinggi, berarti asam. Amonia itu nitrogen yang tinggi gitu kan, kita perlu nitrogen iya, tapi bukan dalam jumlah yang tinggi gitu ya. Amonia itu kompleks NH4, nitrogen dan hidrogen gitu, jadi bukan yang amonianya yang diperlukan, nitrogennya, karena amonia itu sendiri bentuknya udah kompleks gitu. Lalu hidrogen juga akan dibuang juga gitu ya. Kreatin, kimia toksik gitu kan. Lalu sintetik vitamin yang sifatnya sintetis dan mineral-mineral yang tidak diserap sama sel itu akan menjadi urin gitu kan, akan dibuang gitu. Jadi urin kita itu kalau diukur ya pakai pH basal gitu ya, itu pasti sangat toksik sekali, sangat asam gitu. Ya kalau tidak percaya coba aja nanti ambil air urin kita lalu pakai pH, coba diukur pH-nya berapa gitu. Apalagi kalau kita makannya yang masih seperti kebanyakan seperti tradisi ya, makan yang diproses, daging tinggi protein, obat-obat kimiawi, susu gitu ya, tepung, keju, gula, refined sugar, suplemen kimiawi, itu semua toksik, itu dihasilkan urin. Itu kalau dicek pakai pakai pengukur pH, pasti pH-nya itu ya di bawah 7 gitu, atau mungkin di bawah 6 asam gitu. Nah, itu bisa kita hitung gitu. Tapi kalau kita makannya ya lumayan bersih gitu ya, raw fruits, raw vegetables gitu, itu kan alkali sifatnya gitu. Ya urin kita asam juga karena ya masih banyak kotoran-kotoran di dalam tubuh kita itu yang menempel, yang harus dikeluarin gitu kan. Cuman mungkin tidak seasam sebelum kita melakukan detoksifikasi gitu. Nah, urin itu turun ke tabung nefron. Turun ke tabung gitu ya, dari nefron turun ke tabung, lalu ke bagian medula. Medula itu bagian dalam ginjal. Bagian dalam ginjal, lalu ke papillary duct, saluran papilaris namanya. Lalu nanti ke waduk ginjal, lalu dari waduk ginjal ke ureter. Ureter itu salurannya yang kayak pipa ini ya, yang memanjang ke bawah, itu ureter, saluran kandung kemih. Lalu ke kandung kemih. Kandung kemih itu kayak penampung. Kalau Bapak Ibu pernah di rumah sakit itu kan ada tetesan NaCl tabungnya gitu ya, kantongnya. Nah, kantongnya itu atau kayak kita diambil darahnya sama petugas PMI itu kan ada tabungnya, kantongnya, kantong darah. Nah, di dalam tubuh kita itu ya ada kantong kemih, dari ureter nanti dimasukin ke kantong kemih. Lalu urin itu juga dihasilkan oleh plasma darah. Plasma darah kita itu berisi urin gitu ya. Jadi waktu lagi corona, oh plasma darah konvalesan gitu, itu ya makin memperparah dan memperberat si pasien gitu ya, karena urin itu dihasilkan oleh plasma darah. Jadi semakin banyak nanti plasma darah ya makin banyak urin yang dihasilkan. Pada proses di sistem limpatik. Jadi urin dihasilkan oleh plasma darah. Plasma darah itu kan ya bagian dari darah ya yang
yang berisi 98 atau 90% sekian itu air. Lalu sisanya apa? Sisanya ya toksin atau nutrisi gitu. Nah, lalu ya makanya kan plasma urin kita banyak airnya karena ya plasma darah itu isinya air gitu. Pada proses di sistem limpatik. Nah, ginjal berperan dalam regulasi darah dan cairan tubuh gitu. Jadi ginjal itu berperan terhadap keseimbangan regulasi darah gitu dan cairan tubuh gitu. Jadi makanya kan pas ada orang gagal ginjal cuci darah gitu kan supaya regulasi darahnya itu seimbang gitu. Padahal sebenarnya ya nggak perlu harus cuci darah kalau kita tahu bagaimana menyehatkan ginjal gitu. Nah, ginjal ini ya sama cairan tubuh ya. Cairan tubuh itu maksudnya ya menjaga keseimbangan karena perbedaan cairan tubuh itu nanti menimbulkan suhu yang berbeda, respon suhu yang berbeda. Ya kita bisa entah kedinginan atau bisa misalnya nanti kepanasan gitu. Saya pernah mengalami melihat saudara saya ya ginjalnya sudah parah ya sampai harus 8 bulan di opnam di rumah sakit Cikini gitu. Sampai rumah sakit Cikini itu udah kayak rumahnya dia gitu ya. Nah, nanti dia itu padahal ada di ruangan ber-AC yang itu mungkin udah paling rendah gitu ya. Dengan PK yang lumayan tinggi 1,5 atau 1 PK, dia ruangannya sendiri gitu ya. Lalu suhu AC-nya itu mungkin paling rendah itu 16 derajat. Dia itu kepanasan, sedangkan kayak saya itu di zaman dulu tuh kedinginan sekali, membeku gitu ya, menggigil. Dia tuh kepanasan, lalu minta bibirnya itu kering, kering semua, lalu minta air, kan nggak boleh banyak air ya, karena nanti ya akan berat di ginjalnya katanya kan. Nah, karena ya urin itu dihasilkan oleh plasma darah pada proses sistem limpatik. Nanti ya makin banyak air ya makin berat fungsi ginjalnya saat itu karena ginjalnya sudah down gitu. Nah, jadi dia haus gitu kan. Terus nggak boleh banyak konsumsi air apa? Batu es digeratakin, digigitin dan dia nggak ngilu. Saking ausnya tuh panas sekali, bukan aus ya, kepanasan dia kepanasan gitu. Di sininya tuh panas, area mulutnya tuh panas, sekitar mulutnya tuh panas. Jadi dia menggigit batu es aja nggak berasa kayak menggigit kerupuk gitu, kayak gigit kacang, gigit kerupuk lah, krek krek krek. Nah itu ya. Jadi ya ginjal ini kenapa dia sampai bisa seperti itu di ruangan yang sangat dingin dengan PK yang lumayan gitu ya, tapi dia berasa kepanasan, kayak terbakar gitu. Itu karena ya ginjalnya sudah down, tidak bisa lagi mengatasi ya suhu tubuh dan cairan tubuh di dalam gitu ya. Nah, itu yang mengakibatkan dia memiliki reaksi atau respon seperti itu. Nah, ginjal ini kenapa akhirnya bisa down? Kenapa akhirnya ginjal ini bisa kolaps? Kenapa akhirnya orang bisa gagal ginjal? Ya karena cara hidup kita yang sangat toksik bagi sel. Nah, misalnya ya, ginjal itu kan organ yang pH-nya itu basah, gitu kan? Kulit kita itu pH-nya basah gitu. Nah, kalau terjadi asam ya kulit kita ini kan lama-lama rusak ya, elastisitasnya uh, hilang gitu, makanya jadi keriput gitu kan. Kalau kita teteskan cuka atau air asam pada kulit kita, dia langsung kayak melepuh atau rusak gitu. Nah, kenapa? Karena kulit kita ini kan sifatnya basah, lalu kalau ada yang asam, yang panas, dia langsung bereaksi melepuh, terbakar atau mengkerut kayak keriput gitu. Nah, ginjal kita juga demikian gitu. Ginjal kita ini sangat sensitif terhadap namanya asidosis. Yang bersifat asidosis itu makanan yang asam, yang bersifat kimiawi itu asidosis semuanya gitu kan. Ginjal juga sangat sensitif terhadap daging, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi saya mengingatkan ya ini masalah selera memang ya susah gitu ya. Karena ya berpuluh-puluh tahun kita itu menganggap itu hal yang normal, hal yang common, padahal tidak gitu. Kalau mau lihat common kita trace back itu orang hidup ratusan tahun itu karena apa gitu. Ya mereka karena makan yang dihasilkan oleh tanah. Apa itu yang dihasilkan oleh tanah? Tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan gitu. Nah, tapi ya sudah tercemar, mindsetnya juga sudah berubah, cara makannya sudah berubah, dicemari oleh nafsu-nafsu yang salah, yang sesat gitu ya.
Nah, tapi kita masih coba membenarkan diri. Tapi sebenarnya kalau kita belajar ya daging itu nggak cocok dengan anatomi fisiologi tubuh kita, baik secara gigi kita mengkonsumsi atau secara usus kita memprosesnya, lambung kita itu udah nggak cocok. Dan itu makanya ya ginjal dan organ-organ lain sangat sensitif, kayak hati atau liver kan juga sama pankreas itu sensitif. Sensitif yang namanya asidosis, sensitif namanya daging, sama teh, kopi, coklat, lalu ya minuman-minuman berkarbon gitu ya. Ini bukan minimal, minuman yang berkarbon gitu kayak soda gitu kan. Nah, itu ginjal sangat sensitif gitu, dan itu ya orang kalau mengkonsumsi itu di dalam berlebihan nggak bisa lagi punya self control dan menganggap itu oke dan baik gitu ya. Ya saya juga dulu seperti itu gitu ya. Ya ya itu lama-lama ginjalnya down dan lama-lama ginjalnya produktivitasnya itu berkurang gitu. Nah, konsumsi produk di atas secara berlebihan itu menyebabkan discomfort, tidak nyaman dan sakit di bagian tengah sampai ke bawah punggung. Makanya kan ginjal ini seperti ini nih. Nah, jadi dari bagian tengah tempat ginjal itu berdiam sampai ke bagian bawah. Nah, itu masalah kan? Orang yang penyakit ginjal itu akan ada masalah juga di seperti itu gitu. Menyebabkan ya discomfort dan gak nyaman ya, sakit. Makanya perlu disehatkan, lalu perlu melakukan exercise ringan gitu ya. Lalu sampai ke dalam ke bawah punggung, bawah back, dalam di bawah punggung kita itu tulang belakang. Nah, lalu ginjal itu kan, nah tadi yang itu ya, urin turun ke tabung nefron, ke medula bagian dalam ginjal, lalu ke papillary ducts, lalu ke waduk ginjal, lalu ke ureter, lalu ke kandung kemih. Nah, ureter itu tabung dari ginjal ke kandung kemih. Jadi antara ginjal sama kandung kemih itu ada tabung namanya ureter, kayak pipa gitu ya, yang mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Nah, kandung kemih itu seperti tangki atau kantong tempat menampung urin. Nah, kalau kita minum banyak, kan katanya oh, jangan minum banyak-banyak, nanti cepat pipis. Ya iya, karena volume yang diminum banyak, berarti kantongnya terisi dengan cepat gitu. Kalau udah terisi kan berarti harus, kalau penuh kan berarti harus dibuang gitu. Ada katup yang meresponinya harus segera dibuang. Nah, kalau minumnya sedikit, 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 nah itu ya buang air kecilnya juga lama gitu ya, nggak langsung cepat gitu. Kenapa? Karena kantongnya ya masih kosong banyak gitu, masih terisi sedikit. Jadi yang mau dibuang juga ya sedikit gitu kan. Tapi ya jangan gara-gara supaya kantong kemihnya nggak banyak malas minum, ya enggak gitu. Karena organ ginjal itu memfilter kan, tubuh ini perlu diakali dari atas sampai ke bawah dengan minuman, dengan fresh water gitu kan. Dan nanti sisanya dibuang, difilter lewat ginjal lalu dibuang ke ureter, ke kandung kemih gitu. Jadi harus minum juga gitu. Cuman memang bukan berapa banyak aqua yang kita minum, tapi seberapa bernutrisinya minuman-minuman tersebut gitu. Kalau minuman itu nggak kaya dengan nutrisi, nggak kaya dengan mineral, ya sel itu nggak dapat apapun. Tapi kalau misalnya air itu kaya dengan nutrisi, kayak coconut water, aduh itu nutrisinya sangat tinggi. Watermelon gitu kan, itu nutrisinya sangat tinggi. Air yang penuh dengan nutrisi. Lemon juice itu juga kandungan air yang bernutrisi. Nah, itu ya sel itu akan kuat gitu. Walaupun kita minum air biasa itu sedikit tapi banyak air-air dari buah gitu kan, itu banyak ya, sel itu akan tetap strong gitu. Nah, jadi kandung kemih itu seperti tangki atau kantong tempat menampung urin. Nah, lalu kebiasaan buruk kita itu menahan-nahan air ya, menahan buang air, jangan gitu. Nanti ada yang bermasalah pada kantong urin kita, karena itu adalah gerakan refleks gitu ya. Kalau penuh ya dibuang gitu, jangan ditahan gitu. Ketika nanti ditahan, nanti ya syaraf untuk membuang urin itu juga lama-lama kayak berhenti gitu ya, awarenessnya hilang gitu.
Karena kan Tuhan udah setting nih tubuh kita, penuh buang, ada sistemnya, katupnya itu kebuka gitu ya ketika udah penuh gitu. Jangan udah penuh ditahan-tahan, katupnya juga udah membuka nih ditahan enggak ya, itu malah bikin masalah di kemudian hari. Ini bagian sistem urin.